Kita lanjut bahas BTT Kasarapi episode 797. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di Gunung Suci yang megah ini telah muncul sebuah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan besar kini telah muncul di langit dan itu menggemparkan hati dari banyak orang-orang yang telah melihatnya. Dan saat ini, dunia yang merupakan teknik sihir dari Xiao Tianming, awan api oranye emas telah musnah ketika hal itu diterjang oleh panah milik Xiao Yuntian. Dan kali ini anak panah tersebut telah menembus dada dari malaikat pembantai, membuat wajah dan juga hati banyak orang bergetar dengan hebat ketika mereka menyaksikan pemandangan seperti ini dengan penuh ketidakpercayaan. Tadinya malaikat pembantai masih tidak terkalahkan, tapi setelah terkena anak panah ini, cairan merah menyembur keluar dari dalam tubuhnya dan kemudian kekuatan vitalitas serta kekuatan malaikat di dalam dirinya kini secara perlahan meluap. Orang sekuat malaikat pembantai bahkan tidak mampu menahan serangan dari anak panah yang sangat misterius. Dan kali ini, kekuatan di dalam tubuhnya pun berhamburan secara tidak beraturan. Retakan juga telah mulai muncul di kulit dari malaikat pembantai. Dia kemudian bergumam di dalam hatinya, rencanaku yang sangat sempurna. Kenapa semuanya harus berakhir seperti ini? Padahal aku bisa menggunakan kekuatan dari Xiao Tianming untuk mencapai kekuatan Dewa Semu. Kenapa harus seperti ini? Kelopak mata dari malaikat pembantai bergetar dengan hebat, dipenuhi amarah ketika dia melihat anak panah yang tertancap di dadanya saat ini. Bahkan dia telah mencium aura yang sangat berbahaya, lalu menatap dalam kehampaan. Dia menebak siapa yang telah mengirimkan anak panah ini, membuatnya benar-benar kebingungan. Mungkinkah itu adalah pemimpin dari klan Xiao ataukah pemimpin ras jahat asing? Dengan hancurnya kekuasaan tertinggi dari malaikat pembantai, tubuh dari para malaikat yang berada di bawahnya kali ini tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya yang kemudian berubah menjadi serangga putih. Lalu dar! Serangga-serangga putih ini pun meledak. Setelah malaikat pembantai pada saat itu menguasai kerajaan malaikat, meskipun kekuatan keseluruhan dari pasukannya telah meningkat, namun malaikat pembantai telah menanamkan serangga-serangga putih ke dalam tubuh mereka dan menganggap orang-orang ini hanyalah seperti boneka. Xiao Tianming, aura di dalam tubuhnya telah sangat melemah. Dia sambil menggenggam erat tangan Raja Petir yang berada di sebelahnya, mulai mengucapkan kata demi kata, "Kau tidak boleh hidup lagi. Jalanmu sejak awal memang telah salah, dan dunia ini kita akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya dari orang-orang jahat seperti dirimu." Wajah cantik dari malaikat pembantai memancarkan rasa takut dan kemudian seluruh tubuhnya mulai rontok sedikit demi sedikit sambil berkata, "Xiao Yuntian, ini adalah panah yang dikirimkan Xiao Yuntian, bukan?" Bahkan 12 sayap merah di punggungnya dan juga jiwa malaikat kini dengan cepat telah hancur. Malaikat pembantai mengetahui bahwa orang terkuat di dalam dunia saat ini adalah pemimpin ras jahat asing yang merupakan dewa sejati dan juga Xiao Yuntian. Tapi semenjak malaikat pembantai mendapatkan kain putih tersebut yang bernama benang dewa, dia memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk bisa bersaing dengan Xiao Yuntian dan juga dewa sejati ras jahat. Tapi sayangnya, semua itu hanyalah omong kosong dan ini terlalu konyol. Sekalipun dia tidak sengaja mendapatkan kain putih tersebut yang bahkan tidak dimiliki oleh Xiao Yuntian dan juga dewa sejati, hal itu masih tidak akan mampu menggoyahkan kedua makhluk yang luar biasa tersebut. Dan kekuatan dari Xiao Yuntian serta dewa sejati ras jahat asing telah melampaui pengetahuan dari malaikat pembantai ini. Para penonton yang berada di dalam tempat ini hanya bisa terdiam. Detik berikutnya mereka saling melirik satu sama lain, yang kemudian salah satu orang tiba-tiba saja mengatakan, "Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Jika sampai malaikat pembantai benar-benar tewas, maka kerajaan malaikat akan kacau balau. Dengan tidak adanya eksistensi seperti malaikat pembantai, maka kerajaan malaikat ini pasti akan diserang oleh beberapa kekuatan lain di masa depan." Selama ini malaikat pembantai telah berusaha menjadikan kerajaan malaikat menjadi kekuatan nomor 1 di dalam dunia. Tapi sekarang tampaknya hal itu mustahil untuk bisa dicapai. Sementara di sisi lain, dari langit yang berada
Di atas pegunungan ini, tiba-tiba saja di dalam tempat itu telah muncul banyak roh jahat yang tidak lain adalah pasukan roh jahat asing. Salah satu orang dari pasukan roh jahat asing itu pun mengatakan, "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Pemimpin dari roh jahat asing ini kemudian menimpali, "Mungkin kita harus segera membuka portal dan kemudian suruh mereka semuanya masuk ke dalam tempat ini. Di dalam pertempuran sekarang kita tidak boleh kalah dan hanya bisa mendapatkan kemenangan. Jika tidak, begitu klan Xiao dibiarkan menang, maka mereka akan mengetahui bahwa kita adalah dalang di balik semua itu. Dan tanpa dukungan dari kerajaan malaikat, kita hanya bisa melawan klan Xiao sendirian." Orang-orang berjubah hitam yang merupakan raja asing ini hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, kita akan melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuan." Mereka tiba-tiba saja membentuk sebuah segel tertentu dan kemudian banyak aura berwarna hitam muncul di dalam tempat ini yang tidak lain adalah pasukan ras jahat. Tapi mereka masih tetap bersembunyi di balik kehampaan dan belum menampakkan diri hingga detik ini. Sementara di kejauhan juga telah berkumpul pasukan aliansi api abadi. Mereka telah berdiri di atas puncak-puncak gunung. Namun energi yang dahsyat telah menutupi kelompok dari aliansi api abadi ini sehingga tidak mudah ditemukan oleh siapapun. Dan pandangan mata dari mereka semuanya melihat ke arah Gunung Penghakiman Suci. Salah satu tetua di dalam aliansi api abadi melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Pemimpin, bagaimanakah ini?" Xiaoyan hanya terdiam dan dia tidak menyangka bahwa kekuatan malaikat pembantai akan semengerikan itu. Namun kali ini, kain putih yang telah menyelimuti tubuhnya telah dihancurkan oleh anak panah misterius dan itu membuat tubuh dari malaikat pembantai melemah dalam seketika. Pandangan mata Raja Suci yang berada di samping dari Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia mengatakan, "Kain putih yang dimiliki malaikat pembantai itu sangatlah luar biasa. Jika dia memiliki api suci lebih dari satu, mungkin kain putih tersebut akan semakin menakutkan. Namun untungnya, dia tidak memiliki hal seperti ini. Jelas orang sekuat Raja Suci juga tidak berdaya ketika menyaksikan pertempuran sebelumnya antara Xiao Tianming dengan malaikat pembantai tersebut. Jika tidak ada anak panah misterius yang meluncur dan mengenai tubuh malaikat pembantai, mungkin saat ini Xiao Tianming sudah tewas di tangan wanita tersebut." Mendengarkan ucapan dari seorang Raja Suci membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan berat dan pada saat yang sama dia akan melemparkan dirinya menuju tempat dari Xiao Tianming. Bahkan jubah iblis di tubuh dari Xiaoyan kali ini juga memancarkan fluktuasi yang tidak nyaman. Hal itu membuat Xiaoyan mengurungkan niatnya dan kemudian raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius ketika dia merasakan adanya aura lain di dalam kehampaan langit dari tempat itu. Di sekitar altar penghakiman suci saat ini, beberapa malaikat telah menatap ke arah malaikat pembantai dengan ekspresi wajah yang pucat. Mereka berkata, "Sebenarnya yang mulia malaikat pembantai akan segera tewas." Malaikat pembantai menyeret tubuhnya yang secara perlahan telah rontok dan kemudian dia tersenyum sambil mengatakan, "Xiao Yuntian, kekuatanmu memang luar biasa, tapi apakah menurutmu hal ini sudah berakhir? Bahkan jika malaikat pembantai ini akan mati, dia akan membuat Xiao Tianming dan juga orang-orang dari klan Xiao yang lainnya tidak akan pernah merasa lebih baik dengan kekuatan yang saat ini. Jika dirinya meledakkan diri, maka hasil ledakan itu akan melampaui teknik suci." Malaikat pembantai telah berpikir bahwa dia akan menggunakan seluruh kekuatan hidupnya untuk memancarkan kecemerlangan malaikat yang terakhir dan kemudian menghancurkan para elit di dalam dunia 1000 besar ini. Pada saat itu, tanpa keberadaan orang-orang yang kuat, maka di dalam perang dunia kedua, dunia 1000 besar pasti akan kalah di tangan ras jahat asing. Dan itu adalah harga yang sepadan dengan pengorbanan diri malaikat pembantai karena dia sebenarnya telah bersekongkol dengan ras jahat asing. Memikirkan hal seperti ini saja membuat malaikat pembantai tiba-tiba menyusut drastis sambil tersenyum gila.
Warna-warna indah telah mulai muncul dari dalam tubuhnya, dan kemudian hal seperti itu sampai menutupi altar penghakiman suci ini. Terdapat kekuatan ilahi di dalam warna-warna yang cukup istimewa tersebut, yang tampaknya telah melampaui segalanya, dan itu menciptakan kehancuran di langit. Menyaksikan pemandangan seperti itu membuat wajah dari orang-orang di dalam tempat ini sangat ketakutan. Apabila malaikat pembantai benar-benar menghancurkan dirinya, maka pasti semua yang berada di dalam tempat ini akan hancur dan mereka tidak bisa terlepas dari kematian. Kali ini ketakutan telah terlihat dengan jelas di wajah orang-orang tersebut, yang kemudian mereka pun berkata, wanita ini benar-benar gila. Dia sebenarnya ingin menyeret kita semuanya ke dalam kematian. Raja Petir menggenggam erat tangan dari Xiao Tianming, dan kemudian dengan ekspresi wajah yang serius dia mengatakan, Tianming, bagaimana ini? Jika sampai malaikat pembantai benar-benar meledakkan dirinya, aku takut seluruh kerajaan malaikat akan rata dengan tanah. Xiao Tianming hanya bisa menimpali. Ayo, kita hentikan dia dengan seluruh kekuatan yang tersisa di dalam tubuh kita saat ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiao Tianming membuat Raja Petir hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian mereka berdua mulai mengaktifkan kekuatan yang tersisa di dalam tubuh masing-masing. Di kejauhan, orang-orang dari aliansi api abadi menatap Zhou Yan, dan kemudian mereka juga mengatakan, pemimpin, bagaimana ini? Zhou Yan dengan raut wajah yang serius tiba-tiba dia mengatakan, bersiaplah dan jangan biarkan malaikat pembantai itu berhasil meledakkan dirinya. Baru saja Zhou Yan akan memimpin pasukan dari aliansi api abadi, Raja Suci menyipitkan matanya, dan kemudian dia segera menahan pergerakan Zhou Yan sambil berkata, tunggu sebentar. Zhou Yan hanya bisa terdiam untuk kali ini, dan ketika kepanikan di gunung penghakiman suci semakin menyebar, suhu di antara langit dan bumi dalam tempat itu menjadi semakin panas. Retakan tiba-tiba saja muncul secara aneh di atas langit, dan kemudian kali ini sebuah peti mati telah keluar dari dalamnya. Sesosok pria yang cukup tampan juga berdiri di atas peti mati tersebut, dan siapapun yang melihat kemunculan dari orang ini, maka tubuh mereka akan bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Bahkan kekuatan orang ini jauh lebih dahsyat jika dibandingkan dengan malaikat pembantai dan juga Xiao Tianming. Dan siapa lagi jika bukan Xiao Yuntian. Dia yang sudah muncul segera tersenyum tipis ke arah malaikat pembantai yang sedang dalam keadaan gila, lalu mengangkat telapak tangannya dan kemudian mengatakan, malaikat pembantai, ambisimu terlalu besar dan aku tidak akan pernah memberikanmu sebuah kesempatan. Tangan dari Xiao Yuntian ini pun ditepukkan ke pundak malaikat pembantai. Dalam sekejap saja dunia menjadi hening dan juga sunyi. Semua tindakan dari malaikat pembantai yang mencoba melakukan penghancuran diri kini langsung mereda. Bahkan kekuatan erosi dari anak panah yang masih menancap di dadanya semakin kuat, dan itu benar-benar menghancurkan seluruh vitalitas di dalam tubuh malaikat pembantai ini. Akhirnya malaikat pembantai benar-benar mengetahui kekuatan dari Xiao Yuntian, dan kemudian dia berkata, Xiao Yuntian, tidak kusangka kekuatanmu berada di level dewa semu. Malaikat pembantai tertegun untuk kali ini. Sementara Xiao Yuntian dengan mata yang berbinar, dia pun seolah melenyapkan keraguan terakhir di dalam hati malaikat pembantai sambil menimpali, jika kau ingin menyalahkan, maka salahkan kain putih yang telah kau gunakan. Jika bukan karena benda itu, aku pasti tidak akan melepaskan anak panahku kepada tubuhmu. Dan kurasa kau tidak tahu serta tidak paham dari manakah asalnya kain putih tersebut, bukan? Dengan adanya benda itu di tubuhmu, kau hanya akan mempercepat datangnya bencana ke dalam dunia ini. Malaikat pembantai kemudian mencibir pada Xiao Yuntian. Dalam hal ini, apa bedanya antara dirimu, diriku, dan juga ras jahat asing? Xiao Yuntian menggelengkan kepalanya sambil menimpali. Aku datang untuk menyelamatkan dunia. Ras jahat asing datang untuk menghancurkan dunia. Sementara kau hanyalah untuk kepentinganmu sendiri. Kekuatan pemusnahan berkelap-kelip, dan itu telah membuat malaikat pembantai merasa putus asa. Secara perlahan, tubuhnya berubah menjadi cahaya yang kemudian dia menghilang.
Setelah krisis berlalu, Xiao Tianming mendekati Xiao Yuntian dan kemudian dia bertanya, "Pemimpin, kenapa Anda berada di dalam tempat ini?" Xiao Yuntian kemudian melirik pada Xiao Tianming sambil berkata, "Tentu saja aku berada di dalam tempat ini untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Malaikat pembantai telah musnah. Yang tersisa di hadapan dari Xiao Yuntian saat ini hanyalah tongkat kerajaan malaikat dan juga dua kelompok cahaya yang cukup menyilaukan. Di dalam kelompok cahaya itu benar-benar terdapat kekuatan ilahi yang tidak terbatas. Raja Petir ketika menyaksikan hal itu dia pun berbicara. Sebenarnya ini adalah Xiao Yuntian kemudian berbicara. Kekuatan jiwa dari malaikat pembantai telah mencapai jiwa para dewa dan ini adalah asal muasal jiwa para dewa tersebut. Dengan menggunakan benda ini, maka kau bisa menggunakannya untuk mencapai jiwa para dewa. Di dalam dunia ini hanya ada beberapa orang yang telah mencapai jiwa para dewa. Orang tua Xiao Tian Yuan saat itu memang berhasil mengalahkan para malaikat, tapi kekuatan jiwanya belum mampu melangkah ke jiwa para dewa. Xiao Yuntian mengatakan hal seperti ini dengan suara yang bergema di seluruh kerajaan malaikat. Dan tampaknya dia sedang memprovokasi sesuatu yang tidak terlihat. Akibat ucapan dari seorang Xiao Yuntian itu, pandangan mata dari banyak orang di dalam tempat ini penuh dengan keserakahan. Mereka berpikir apabila bisa mendapatkan jiwa para dewa, mungkin akan bisa digunakan untuk membuat kekuatan di dalam diri mereka mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Meskipun begitu, orang-orang ini tidak ada yang berani bergerak maju karena apa yang akan mereka hadapi adalah Xiao Yuntian, kekuatan Dewa Semu. Detik berikutnya, dalam kehampaan yang berada di atas langit, tiba-tiba saja terdengar sebuah gumaman. Jiwa para dewa mendengarkan gumaman yang cukup lirih seperti ini dan hanya bisa didengarkan oleh Xiao Yuntian, membuat dia tersenyum dengan bangga. Xiao Yuntian kemudian bisa merasakan aura yang sangat tersembunyi dengan sempurna. Tiba-tiba saja Xiao Yuntian melihat ke arah langit sambil mengatakan, "Pemimpin rakyat asing, keluarlah. Aku tahu bahwa kau sudah bersembunyi sejak tadi dan menginginkan benda ini. Datang saja sendiri dan ambil jika kau bisa." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiao Yuntian, tiba-tiba saja langit sedikit bergetar. Tidak lama kemudian, krak! Sebuah suara retakan muncul. Garis-garis hitam kini juga telah terlihat di atas langit, membuat banyak orang cukup terkejut menyaksikan pemandangan seperti ini. Tidak lama kemudian garis-garis hitam itu pun berubah menjadi lubang hitam raksasa. Energi yang sangat jahat terpancar keluar dari dalamnya. Menyaksikan hal seperti ini membuat orang-orang tercengang dan juga ketakutan. Meskipun pemimpin rakyat asing belum keluar dari dalam lubang hitam itu, tapi auranya sudah menyebar dengan cara yang ganas. Hal itu membuat banyak orang kemudian mengatakan itu adalah kekuatan dewa semu yang lainnya. Di dalam tempat ini benar-benar muncul dua dewa semu. Tidak lama kemudian, bayangan mengerikan yang cukup besar secara perlahan keluar dari dalam lubang hitam tersebut. Auranya kali ini sangat mendominasi dan meskipun jaraknya masih ribuan meter, tapi teror telah mampu dirasakan sampai menembus jiwa banyak orang. Sosok raksasa ini pun kemudian berkata, "Jiwa para dewa, jiwa suci seorang malaikat, itu adalah hal-hal yang sangat bagus." Pandangan mata dari banyak orang ketika melihat kemunculan orang ini pun mereka menyusut dan kemudian berkata, itu sebenarnya itu adalah pemimpin ras jahat asing. Aura dari orang ini terlalu kuat sehingga melampaui batas pengetahuan dunia. Memikirkan hal seperti ini saja membuat banyak manusia di dalam tempat ini mengalihkan pandangan mata mereka ke arah Xiao Yuntian. Pada saat itu, di dalam Perang Dunia Pertama, telah terjadi fluktuasi pertempuran yang sangat dahsyat. Jika bukan karena orang-orang dari klan Xiao, mungkin ras jahat asing sudah menguasai dunia 1000 besar sejak lama. Namun, mereka malah melakukan pengkhianatan terhadap klan Xiao. Hal ini telah membuat rasa bersalah dan juga penyesalan terus mengalir
di dalam hati banyak orang. Beberapa tokoh yang luar biasa hanya bisa mengepalkan tinjunya dan kemudian mereka turut berduka atas pengepungan terhadap Clan Xiao. Lalu kali ini mengatakan, apakah ini akan menjadi pertempuran yang paling menentukan di dalam Perang Dunia Kedua? Di masa lalu mereka semuanya telah membuat langkah yang salah, tapi saat ini mereka juga sudah tidak punya jalan kembali. Raksasa yang telah berdiri di atas langit melihat pada Xiao Yuntian dan kemudian dia mengatakan, kenapa kau tidak memberikan saja barang-barang itu pada diriku dan aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Xiao Yuntian hanya terdiam dan tidak menjawab perkataan dari dewa sejati ras jahat asing. Sementara di dalam sebuah kuil dari kerajaan malaikat, kali ini Ratu Malaikat dan juga yang lainnya, mereka telah berkumpul. Raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek dan kemudian Ratu Malaikat berkata, itu adalah pemimpin ras jahat asing. Sial, sepertinya segala sesuatunya menjadi semakin buruk. Putriku, kita tidak punya banyak waktu. Cepatlah kau tersadar dan serap seluruh kekuatan ini. Ratu Malaikat yang merupakan ibu dari King Yuan ini terus-menerus memberikan kekuatan paling suci pada gadis cantik yang berada di hadapannya, yang tidak lain merupakan King Yuan putri Ratu Malaikat tersebut. Dan saat ini Ratu Malaikat sedang mencoba untuk melahirkan Ratu Malaikat baru supaya mereka bisa mengulangi kejayaan dari kerajaan malaikat di masa lalu. Xiao Yuntian kini yang berdiri di atas dari peti mati berwarna hitam aneh, dia menyaksikan dengan mata yang tajam pada dewa sejati ras jahat asing ini, lalu berkata, kenapa tubuhmu yang datang ke tempat ini hanyalah tubuh energi? Apakah sepertinya kau masih takut berhadapan langsung dengan diriku? Jika aku mampu menghancurkan tubuh energimu ini, mungkin akan sangat mempengaruhi fondasi dari kekuatanmu. Dalam hal ini, bukankah kau yang sudah berkultivasi sejak lama akan sia-sia? Tubuh energi dari dewa sejati itu pun kemudian menimpali. Apakah kau pikir aku takut? Meskipun ini hanyalah tubuh energiku, aku sangat yakin bahwa kau tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Tidak lama kemudian tubuh energi dari dewa sejati itu pun mengembang menjadi sangat besar. Bahkan hal ini telah menghalangi matahari di langit dan di sepanjang jalan. Kekuatan kejahatan yang tidak terduga muncul dengan membawa aura kehancuran. Hal ini telah menyebabkan keputusasaan muncul di dalam hati banyak orang. Tubuh Xiao Yuntian bahkan bergetar pelan. Peti mati yang berada di bawah kakinya tiba-tiba muncul kobaran api, dan kemudian hal itu berubah menjadi sebuah formasi yang ukurannya hampir sama dengan tubuh energi raksasa dewa sejati ini. Itu yang dinamakan formasi Bima Sakti. Dan di dalam formasi Bima Sakti ini ada kekuatan api yang sangat dahsyat. Bahkan itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan api suci biasa. Kekuatan api yang luar biasa dimunculkan dari dalam formasi Bima Sakti oleh Xiao Yuntian. Dan kemudian di pihak lain, tubuh energi dewa sejati ras jahat juga telah melemparkan sebuah serangan hitam. Pada akhirnya, kedua serangan itu pun saling berbenturan di langit, yang membuat aura di dalam tempat ini menjadi memucat. Banyak sekali orang tercengang ketika menyaksikan pertempuran dari dua dewa semu tersebut. Mereka hanya bisa mengatakan pertempuran di antara keduanya sangat menakutkan. Kedua orang ini telah mewakili puncak kekuatan dunia untuk sekarang. Bahkan Xiao Tianming yang menyaksikan pertempuran Xiao Yuntian melawan tubuh energi dewa sejati, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bahkan di dalam pertempuran seperti ini, Xiao Tianming tidak berani untuk ikut campur. Pandangan mata dari Xiao Tianming kemudian tertuju pada para malaikat yang berada di bawah sana. Lalu dia mengatakan, kerajaan malaikat sudah saatnya menata ulang seluruh tempat ini. Tanpa adanya malaikat pembantai, maka status kerajaan malaikat yang sekarang benar-benar terguncang. Pertarungan di antara keduanya telah menggemparkan dunia untuk saat ini. Tapi ketika mereka terfokus menyaksikan pertempuran yang berada di langit itu, ruang yang berada di hadapan banyak orang tiba-tiba saja berputar dengan cara yang aneh. Lalu kekuatan jahat berwarna hitam mengalir
satu demi satu. Menyaksikan hal seperti ini membuat banyak orang kemudian mengatakan ini sebenarnya adalah aura dari ras jahat asing dan juga pusat dunia manusia. Sial, ini benar-benar tidak bagus. Kerumunan orang-orang tersebut ini telah langsung mengambil langkah untuk mundur. Tidak lama kemudian, sebuah lubang hitam benar-benar muncul dan kemudian orang-orang berjubah hitam bersama dengan orang-orang pusat dunia manusia muncul di dalam tempat ini yang membuat banyak orang segera mengatakan, tidak kusangka bahwa sebenarnya orang dari pusat dunia manusia telah berkompromi dengan ras jahat. Beberapa bayangan hitam pemimpin ras jahat asing segera mengalihkan pandangan mata mereka ke arah langit dan juga beberapa puncak gunung di kerajaan malaikat yang kemudian mereka mengatakan, sudah lama aku menunggu waktu seperti ini dan sekarang saatnya kemenangan menjadi milik ras jahat asing. Di sisi lain, tepatnya di tempat dari aliansi api abadi bersembunyi, tiba-tiba saja salah seorang berbicara, pemimpin, sebenarnya kita telah ditemukan oleh kelompok ras jahat asing dan juga pusat dunia manusia. Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, jika begitu ayo kita maju dan lawan mereka. Soyen kemudian memimpin pasukan aliansi api abadi miliknya untuk menuju ke pegunungan penghakiman suci. Pandangan mata dari putra dewa melihat ke arah sosok berjubah hitam di sampingnya dan kemudian dia berkata, kau jangan sampai lupa perjanjian di antara kita saat ini. Sosok yang berada di samping dari seorang putra dewa ini sebenarnya adalah Yuan Hu yang pada saat itu telah diselamatkan oleh dewa sejati. Yuan Hu kemudian menimpali, kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Ras jahat asing tidak pernah mengingkari janjinya. Sementara sosok yang lainnya yang merupakan panglima tertinggi ras jahat asing, dia berbicara, Raja Naga Emas, Raja Suci, mereka berada di kekuatan setengah dewa. Pertempuran seperti ini memang mengerikan, namun hanya mengandalkan benda ini saja tidaklah cukup. Panglima tertinggi segera mengulurkan telapak tangannya dan kemudian sebuah mata vertikal muncul di telapak tangan tersebut. Raja Suci menyipitkan matanya dan kemudian dia melihat pada panglima tertinggi ini sambil mengatakan, tidak kusangka bahwa kau adalah panglima tertinggi ras jahat, Kaisar Suci, Iblis Surgawi. Kau akan berhadapan dengan diriku. Setelah mengatakan hal seperti itu, api suci yang menyilaukan menyembur keluar dari dalam tubuh Raja Suci. Sementara Soyen melihat pada putra dewa dan kemudian dia mengatakan, orang itu putra dewa, serahkan saja padaku. Sementara sisanya aku serahkan pada kalian. Orang-orang dari aliansi api abadi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian mereka semuanya pun kini telah maju bersama-sama. Pertempuran yang besar terjadi di dalam kerajaan malaikat ini. Sementara banyak orang yang berada di bawah sana, mereka telah menyaksikan pertempuran pecah menjadi dua kubu dan kemudian berkata, sial, apakah kita hanya akan diam diri di dalam tempat ini dan menunggu kematian? Bencana telah datang, ayo, demi menebus kesalahan kita di masa lalu, berikan bantuan pada aliansi api abadi. Akhirnya banyak orang yang tadinya hanya bisa menonton, kali ini mereka juga bergerak untuk bergabung dengan aliansi api abadi ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah aliansi api abadi bisa mengalahkan pasukan ras jahat asing yang saat ini sudah berkomplot dengan pusat dunia manusia? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shot.